Pastor Boy dan kita akan berbicara mengenai karakter orang beriman yang pastinya akan memberkati kita semua pada malam hari ini. Haleluya. Shalom Halo Dan. Pastor. Hai Dan. Shalom. Shalom. Wow. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesediaannya untuk mau bergabung pada malam hari ini. Sebuah kebahagiaan dan kehormatan bisa kedatangan Pastor pada malam hari ini. Thank you Pastor Boy. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas topik kita, kita ngobrol-ngobrol secara dulu mungkin tentang kehidupan Pastor dan lain sebagainya sebelum kita bahas tentang main topik kita pada malam hari ini, Pastor ya. Oke. Siap. Akhir-akhir belakangan ini sedang sibuk apa nih, Pastor? Puji Tuhan, akhir-akhir ini di pandemik ini banyak membangun komunitas, banyak membangun generasi yang pasti setiap kita punya calling, punya panggilan untuk bisa memenangkan setiap jiwa-jiwa yang di luar sana, yang khususnya membuat mereka yang sangat sebenarnya haus dan lapar akan Tuhan. Cuman mereka tidak punya jalur untuk ke sana karena rasa minder, rasa takut, rasa tidak tidak dianggap atau tertolak. Jadi peranan kita yang Tuhan pakai untuk bisa mengenalkan Yesus kepada mereka itu sangat-sangat diperlukan hari-hari ini. Apalagi di tengah pandemik, banyak orang yang mengalami depresi, banyak orang mengalami yang namanya kepercayaannya semakin hari semakin hilang di dalam Tuhan. Tetapi saya percaya sekali bukan karena suatu jabatan, bukan karena suatu suatu kehebatan, tetapi karena satu panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita harus terus bergerak melayani jiwa-jiwa. Seperti Daniel yang luar biasa ini. Wow, luar biasa enggak lah, Pastor, puji Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin, amin. Pastor kan saat ini banyak dikenal oleh orang-orang baik di Instagram maupun di gereja-gereja juga sebagai hambanya, melayani Tuhan, membawa firman Tuhan. Aku pengen tahu nih, apakah memang menjadi seorang hamba Tuhan merupakan cita-cita Pastor atau bagaimana sampai bisa menjadi seorang hamba Tuhan sampai pada hari ini? Ya. Jadi memang dari dulu, dari kecil, memang orang tua saya selalu bilang, ya kalau bisa nanti kamu jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Padahal saya punya papa itu bukan seorang hamba Tuhan, tapi seorang preman, gitu ya. Dan mama saya seorang ibu rumah tangga. Nah, jadi dari kecil kehidupan kita itu sebenarnya sudah terlihat, sudah biasa tuh melihat hal-hal yang jahat, hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Walaupun notabene kita Kristen, Natalan ya kita Natalan, bahkan kita jadi Kristen Natal ya. Nah dari situ ketika sebenarnya kalau dibilang cita-cita menjadi hamba Tuhan, yang tidak ada. Malah saya dulunya pengennya tuh jadi lawyer, jadi pengacara gitu kan. Makanya seiring sejalan memang dari SMP saya sudah hidup dengan biaya sendiri gitu ya, biaya uang sekolah dan segala macamnya sampai SMA. Sampai akhirnya pas mau kuliah saya coba ambil jalur beasiswa di salah satu perguruan di daerah Bogor. Puji Tuhan dapat peringkat nomor 3. Dapat peringkat nomor 3, tetapi mungkin rencana Tuhan, waktu itu saya hanya butuh uang 1 juta pada waktu itu. Cuman saya nggak punya uang. Saya pergi ke saudara cuma bilang begini, kamu tuh dari keluarga marginal, dari keluarga miskin, udahlah hidup jangan menyusahi. Udah tidak usah kuliah. Nah, dibilang begitu. Nah, di situ hati saya hancur gitu loh. Ketika hati saya hancur, tetapi dan saya tidak kecewa sama Tuhan. Saya cuma hanya sedih, hanya hancur. Akhirnya saya pikir it's okay lah. Mungkin Tuhan tidak berkenan untuk saya masuk jalur sekolah hukum. Ya udah, akhirnya saya tidak ke sana. Tapi saya bawa hidup saya itu untuk melayani Tuhan. Dari SMP saya bertobat ke kelas 3.
lalu SMA mudah melayani. Nah, jadi pas kuliah itu saya sudah mulai pelayanan bersama dengan teman-teman dan segala macamnya. Nah, dari situ saya mulai mengerti calling saya, panggilan saya. Jadi panggilannya itu, waktunya itu lebih banyak di pelayanan. Gitu ya, dari pelayanan awalnya itu beres-beres gereja, ngepel, beresin kursi dan segala macamnya, lalu menjadi petugas soundman, sound system, Wow. 14 tahun. Dari situ mulai diajukan untuk sekolah kepejabatan pendeta oleh gembala. Nah, dari situ mulai masuk ikut training guru kom, dan semuanya puji Tuhan bisa selesai dengan baik, dan sampai akhirnya ikut audisi pengkhotbah pada waktu itu tahun berapa saya lupa, tahun 2010 atau berapa. Nah, dari 70 orang yang akhirnya yang diterima cuma 2 orang. Ya, salah satunya ya puji Tuhan atas untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Wih, mantap, mantap. Nah, seperti itu. Nah, jadi cita-cita itu sebenarnya ya mungkin dari perkataan dari orang tua ya, kita percaya bahwa setiap perkataan yang baik adalah doa gitu ya. Nah, Yes, yes. walaupun kita tidak kita sudah coba menyingkir dan segala macam. Saya tuh petugas sound system 14 tahun. Banyak sekali ketika ada pengkhotbah datang, tiba-tiba di depan mimbar dia bilang, tuh yang di meja sound system, kamu udah waktunya keluar dari meja sound system untuk Tuhan pakai untuk jadi pembicara. Saya bilang, nggak mungkin lah jadi pembicara ya. Cuma petugas sound system, Daniel, ya nggak Iya, mungkin betul, lah kayak betul, gitu. betul. Ya, Sampai ya, satu ya. kali juga ada juga pembicara, dia baru datang, dia nggak langsung duduk di, biasanya kan kursi hamba Tuhan itu pembicara itu di depan ya. Benar, benar di depan, betul. Nah, dia tidak ke depan, Dan. Dia langsung ke belakang, nyamperin saya, tarik tangan saya, dia bilang, Tuhan bilang kamu nggak duduk di sini. Tuhan bilang kamu harus duduk di depan. Saya bilang, enggak Pak, saya di sini Pak, duduk sound system. Enggak, Tuhan bilang kamu jadi pembicara. Ya nanti saja deh. Ya sudah, akhirnya karena saya udah berada di comfort zone di sound system, udah merasa nyaman, sampai akhirnya Tuhan tabrak, Tuhan hajar saya di sound system, gitu loh. Ya satu dan lain lah, pokoknya ada satu problem yang dimana akhirnya saya dipaksa untuk keluar dari sound system itu. Tapi Tuhan punya rencana. Keluar dari situ, lalu saya bisa menggenapi setiap rencana-rencana Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya Daniel tanya tadi, apakah memang dari dulu memang cita-citanya jadi pendeta? Saya rasa sangat sedikit sekali orang pengen cita-cita jadi pendeta ya. Kebanyakan Betul. orang pengennya ya Ya, pengen jadi orang usaha lah, menjadi ya paling tidak money oriented lah. Pasti pengennya itu punya betul. uang banyak dan segala macamnya. Yes. Seperti itu. Wow. Tapi Pastor tadi sempat menceritakan bahwa Pastor hidup di tengah-tengah pergaulan yang banyak kan kejahatan pada waktu itu, sampai-sampai ketika kecil pun sudah membayar uang sekolah dengan uang penghasilan sendiri. Nah, itu bagaimana sampai bisa membayar uang sekolah dengan penghasilan sendiri? Kenapa tidak bergantung dengan orang tua dan lain sebagainya? Ini biar bisa menjadi inspirasi juga bagi Ya. anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin sudah dapat privilege, sudah mendapatkan satu kebagusan, tapi mereka masih saja nggak bersyukur gitu dengan kebaikan Yes. atau mungkin dengan pendidikan yang Yeah. orang tuanya berikan. Karena hal-hal seperti ini banyak nih aku temukan juga di komunitas-komunitas rohani juga anak-anak muda zaman sekarang. Jadi mungkin bisa diceritakan, Pastor. Yes. Iya, saya biayain sekolah dari SMP itu bukan hasil dari mentang-mentang bapaknya preman, terus anaknya juga jadi preman gitu ya. Tidak, tetapi karena saya tahu kehidupan dari papa saya itu nggak punya mata pencarian yang tetap gitu loh. Jadi memang ya sulit lah kalau misalnya saya bisa bilang, oh uangnya ada, nggak bisa gitu loh. Saya tidak bisa bergantung karena orang tua saya hanya bisa mencukupi saya cuma uang jajan tok gitu. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Nah, pada waktu itu lucu. Saya kalau sekolah pada waktu itu SMP itu sekolahnya itu masuknya siang gitu ya. Oke, ya. Nah, ketika masuk siang, saya bisa lah belajar matematika. Nah, kebanyakan teman-teman saya itu orang-orang yang tadi yang seperti Daniel bilang, yang mendapatkan privilege, yang dimana orang berada, orang kaya raya, ya pada waktu itu misalnya sepatu basket Michael Jordan ada, mereka langsung beli, pokoknya orang-orang benar-benar inilah gitu. Nah, tetapi mereka lebih banyak bergayanya.
secara luar, tapi dalamnya mereka tidak. Nah, jadi kalau misalnya ada PR matematika dan segala macamnya, mereka nggak kerjain. Apalagi gurunya waktu SMP itu, puji Tuhan, gurunya killer. Sangat galak sekali. Nah, akhirnya mereka tuh kebanyakan tanya sama saya. Dia tanya, Boyke, lu udah ngerjain PR belum? Udah dong. Gue nyontek dong, gini dong. Terus waktu dia bilang begitu, oke, boleh. Gini deh, kumpulin teman-teman yang belum ngerjain PR. Kita masuk kelas kan jam 1 siang. Kelas tuh kosong jam 12. Jam 12 gua tunggu di kelas ya. Tapi dengan catatan, saya bilang begitu kan. Pada waktu itu saya minta tuh bayaran satu orang, saya bilang untuk lihat jawabannya, satu orang bayar 500 perak. Oke. Nah, 500 perak kalau zaman sekarang ini ya mungkin sekitar 5.000 lah, itu ya 5.000 atau berapa lah pokoknya. Ya, saya bilang begitu. Oke, ya udah terkumpul tuh sekitar 10 orang, 15 orang. Ya setiap mereka masuk kayak masuk ke bioskop, saya mintain tiketnya, saya mintain duitnya. Habis itu saya papan tulis, saya tulis deh itu jawabannya. Udah akhirnya mereka kerjain PR-nya dan saya mendapatkan salah satunya penghasilan dari seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi saya bisa bayar uang sekolah, saya bisa bayar ini segala macamnya, dan juga saya melakukan ngajar les pada waktu itu. Ngajar les juga ke anak-anak SD. Nah, ya sudah. Akhirnya puji Tuhan lah. Tuhan, saya percaya sekali Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap kita yang berharap pada Dia. Amin, amin. Nah, Pastor kan tadi sempat menceritakan bahwa sebelum masuk ke gereja, tapi sempat mau kuliah di Bogor dan lain sebagainya. Nah, pada saat Pastor menceritakan di awal tadi bahwa keluarga Pastor adalah keluarga yang mungkin hanya ke gereja pada saat Natalan doang, tetapi ketika nggak diterima di kuliah hanya karena kekurangan uang 1 juta rupiah pada waktu itu, mengapa Pastor bisa sampai kayak nggak kecewa gitu sama Tuhan? Padahal kan kalau kita lihat-lihat kan hubungan sama Tuhannya juga mungkin hanya sebatas setahun sekali, tapi bagaimana sebagai manusia rasa kecewa atau rasa tidak suka itu bisa tidak muncul pada waktu itu? Iya, karena gini, yang dari dulu tuh memang hati saya tuh sayang sama Tuhan gitu. Jadi saya sudah note di dalam hidup saya tuh Tuhan tuh nggak pernah salah gitu, bahwa Tuhan itu sempurna. Jadi istilahnya tidak ada rencananya dia tuh rencananya meleset. Terus yang kedua, selalu saya mengalami yang namanya itu jatuh cinta sama Tuhan. Nah, jadi ketika saya tidak jadi kuliah di sana, jadi saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya berpikir begini waktu itu deh, kalau misalnya gue salahkan Tuhan, gue takutnya udah jatuh ketiban tangga. Oke, gitu. iya. Bener nggak? Karena kan juga. begini, kekuatan gue nih sama kekuatan Tuhan jauh banget, gitu kan? Nah terus mappingnya saya itu, penglihatan saya itu mungkin berjaraknya itu cuma berapa kilometer, berapa meter aja saya bisa lihat. Tetapi kan Tuhan itu bisa melihat sampai seluruh dunia, kan? Ya. Bahkan Tuhan itu bisa melihat apa ya istilahnya, apa yang tidak pernah Tuhan itu bisa lihat 5 tahun, 10 tahun ke depan kita ini seperti apa. Gitu loh. Betul. Nah, jadi saya pikir Tuhan tuh rencananya nggak pernah gagal gitu loh. Cuman kadang kadang-kadang ada hal yang kita tidak sepakat sama Tuhan. Ya, betul. Gitu loh. Jadi ketidaksepakatan kita sama Tuhan berarti bukan kegagalan Tuhan. Gitu loh. Tetapi mungkin ketidakmengertian kita, pemahaman kita yang sangat cetek, itu kita nggak bisa kita masukin ke Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan itu maha sabar. Coba kalau Tuhan nggak maha sabar, terus kita ngeberontak sama Dia, ya udah sekali klik aja, udahlah selesaikan aja si Boyke, kan begitu. Ya, bisa sih. Tetapi karena Tuhan maha sabar, kenapa Tuhan maha sabar? Karena Tuhan tahu, ya sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, karena kalau misalnya suatu saat kita mengalami yang namanya itu kegagalan, Tuhan cuma tersenyum gitu. Artinya
bahwa kita ini masih manusia, bahwa kita ini masih punya yang namanya itu kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk bisa melihat rencana-rencana Tuhan yang lebih baik lagi. Bahkan kegagalan kita itu istilahnya adalah kemenangan kita yang akan datang. Amin. Jadi saya mendapatkan pemahamannya begini, seperti orang tarik tambang. Orang tarik tambang itu yang menang itu mundur, bukan maju. Oh iya, iya, betul, betul, Iya betul. benar nggak ada. Benar, Jadi benar. ketika saya pikir kenapa sih nggak kuliah Tuhan? Coba kalau sarjana hukum, mungkin saya udah menjadi pengacara. Soalnya saya kan udah mundur. Tetapi beberapa minggu yang lalu ngobrol sama istri saya bilang gini, puji Tuhan ya Pak, kamu nggak jadi pengacara. Coba kalau jadi pengacara. Waduh, mungkin kamu seperti Hotman Paris kali ya. Udah pakai cincin di mana-mana dan segala macam di mana-mana gitu kan. Tetapi itu kan tidak terrealisasi gitu kan. Iya, betul. Ya jadi ya bisa iya bisa tidak kan begitu. Karena itu nggak terjadi. Tapi yang saya pikir saya ngambil ilustrasi seperti orang tarik tambang gitu. Ya it's okay gitu. Kita mundur untuk menang. Betul. Gitu. Daripada kita paksa, mungkin kalau saya paksa, saya coba minta uang supaya dapat 1 juta, mungkin bisa gitu loh. Tetapi apakah masa depan saya sesuai dengan rencana Tuhan? Tidak. Apakah rencana-rencana saya sesuai dengan Tuhan? Dan perlu saya saksikan kepada teman-teman juga yang mengikuti hari ini, bahwa kehidupan kita itu benar sekali adalah kehidupan yang ada di dalam tangan Tuhan. Benar. Pandemik ini kan dari tahun masuk Indonesia kan Maret 2020. Betul ya? Yes. Nah, sampai sekarang pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi keluarga kami. Dan saya ini bukan orang yang bekerja, punya bisnis atau punya usaha. Dan bukan juga full timer di gereja. Pure murni sebagai hamba Tuhan. Yang benar-benar istilahnya bekerja, berharap, berdoa pada Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, Januari saya bangun rumah 2020, kena COVID di Maret, April, Mei itu keadaan keuangan turun. Akhirnya saya ambil keputusan sama istri di bulan di bulan Agustus saya jual mobil. Saya jual mobil, puji Tuhan. Desember, rumah kita selesai jadi. Wow. Rumah selesai jadi, dan puji Tuhan, kita punya rumah di tengah-tengah pandemik seperti ini. Betul. Dan sampai, ya tahu sendiri, hari-hari ini kan ibadah secara online. Benar. Nah, biasanya kan kalau sebelum ada pandemik, ya jadwal khotbah tuh penuh. Betul, pasti. Hampir setiap minggu, seminggu bisa 3 kali, 4 kali, bahkan pelayanan luar kota, dalam kota, itu luar pulau, dalam pulau, dan segala macamnya. Tetapi ketika pandemik ini, saya waktu itu bulan Maret ada di Kalimantan, itu telepon banyak sekretaris-sekretaris gereja yang telepon, Pak Boyke, jadwal di cancel, semua di cancel. Sampai istri saya cuma bilang begini, Pak, kalau misalnya nanti uang kita habis gimana? Cuma satu hal ya, kalau uang habis kita nggak bisa makan, kita mati, masuk surga, saya bilang. Kalau kita masih hidup, ya berarti Tuhan masih melihara kita, mencukupi kita. Artinya apa? Bukannya kita hopeless, artinya gini, jangan mengusahakan segala sesuatu yang sepertinya tidak Tuhan suruh untuk diusahakan. Gitu. Jadi ada waktunya kita masuk sabat gitu. Dan percayalah ketika kita masuk sabat, masuk masa perhentian, Tuhan pelihara kita. Jadi kadang logika ini harus punya etika untuk dibawa kepada siapa? Untuk dibawa kepada hatinya Tuhan. Kalau logika kita bawa kepada hatinya Tuhan, maka yang main adalah perkenanan Tuhan. Kita akan melihat rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya punya anak dua-duanya harus sekolah. Betul. Tetapi selalu ada sahabat, ada teman, ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk mengasihi dan memberkati kami. Seperti itu, Dan.
Wow, luar biasa sekali. Wow, wow, wow. Keren, keren. Kak, tapi kita berlanjut dari musim-musim di mana kakak tidak jadi masuk ke situ, langsung melayani Tuhan mulai dari gereja. Nah, kita sama-sama tahu kan di dunia pelayanan itu pun tidak seindah yang kita pikirkan juga kan. Balik lagi semuanya manusia manusia Ya, biasa. Apa ya. yang pernah Pastor alami gitu selama dalam dunia pelayanan itu, mungkin suka dukanya, karena mungkin kadang-kadang kita berekspektasi bahwa dunia pelayanan adalah dunia yang indah, dunia pelayanan dipenuhi oleh malaikat-malaikat Tuhan yang penting rohani, tapi kadang-kadang kita bertemu juga dengan orang-orang dengan ya tipe-tipe Malaikat yang pencabut nyawa ya. malaikat pencabut nyawanya. Jadi segala macam malaikat kan ada tuh di semua, ada ratus ribuan jenis bahkan kadang-kadang, karena bagaimana suka dukanya pastor selama melayani Iya, pada ya. waktu itu, Iya, saya apalagi suka. notabene yang baru nih, bener-bener baru, terus ketemu dengan variasi orang yang berbeda-beda gitu. Oke, varian COVID dong ya. Iya, Aduh, bermutas. thank you. Iya, iya. Saya suka nih ngobrol sama Daniel nih. Iya. Dan ya kalau dalam dunia pelayanan udah paham banget lah saya. Saya istilahnya udah pernah ditikam dari belakang lah, udah pernah diiniin lah, udah segala macamnya. Tetapi satu hal dari dulu saya melayani, saya tidak kejar uang, saya cuman kejar hatinya Tuhan, gitu. Jadi kalau misalnya saya melayani untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu nanti dulu. Saya harus bawa dulu hati saya, jiwa saya kepada Tuhan. Benar, Gimana iya. saya bisa bawa hati orang kepada Tuhan kalau saya tidak pernah menikmati hatinya Tuhan? Betul Wow, nggak? Dan benar-benar, iya. kadang, iya, dan kadang yang membuat kita sedih dan ini banyak hal orang jadi memanipulasi dalam pelayanan, gitu ya. Betul, Jadi betul. pelayanan, ya, ya saya nggak ngerti deh. Ya, jadi pelayanan hanya sebatas kegiatan rutinitas. Rutinitas. Pelayanan hanya kalau kemarin kita lihat pastor message yang Pak Niko khotbah daripada Pak Niko di minggu ketiga kemarin, apalagi ibadah secara online hanya mengejar view, hanya mengejar banyak. Aduh, itu sebenarnya kan kembali kepada tanggung jawab loh. Betul. Makanya kalau kita lihat Yesus cuma memuridkan 12 murid karena dia tahu gitu loh. Semakin banyak akan semakin repot. Kan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita dalam pelayanan seperti Daniel bilang, menghadapi orang-orang yang punya motivasi yang berbeda, punya motivasi segala macam. Ya, kalau saya pribadi sih, saya nggak bukan tidak perlu duit, saya butuh duit. Butuh. Betul, pasti lah, Gitu. pasti. Tetapi saya jangan sampai kita mengasihi seseorang, mencintai seseorang itu karena duitnya. Iya, Karena benar, pengen sesuatunya. Jangan. benar, Karena benar. kenapa? Nanti suatu saat orang yang kita harapkan itu duitnya nggak ada, terus dia menghadapi satu hal goncangan, nanti kita tinggal. Kita berarti Betul. nggak baik dong. Kita jahat Ya, berarti. betul. Ya, betul. Betul, dalam pelayanan harus punya motif. Betul. Benar. Tetapi motivasinya harus benar. Gitu loh. Iya. Dan untuk apa kita punya satu hal yang wah, punya satu hal yang sepertinya keren, tapi sebenarnya itu mendukakan daripada hati daripada Tuhan atau Roh Kudus. Untuk apa? Lebih bagus saya melayani keluarga saya aja. Benar. Betul nggak? Lebih bagus saya Betul. melayani istri sama anak-anak saya, mereka bahagia. Ya sudah. Betul. Seperti ada slogan daripada hamba Tuhan yang besar, keluargaku adalah surgaku kan, gitu. Yes. Yes. Nah, Betul. jadi kalau misalnya keluarga kita udah menjadi dampak, percayalah kita jadi magnet. Amin. Kalau kita udah jadi magnet itu banyak orang akan datang seperti sekarang ini. Saya ada live IG sama Daniel gitu. Tapi ada beberapa anak-anak muda yang mereka orang-orang yang notabene pengusaha muda, ya pokoknya anak-anak muda itu datang kemari, mereka mau bikin Yes. acara bakar ayam. Cuman intinya cuma satu, mereka hanya ingin mau sharing gitu. Mau nanya tentang hal puasa, tentang iman itu apa, tentang
banyak hal. Saya bilang, oke deh, tunggu. Saya sedang bertemu dengan sahabat baru saya, Daniel. Saya bilang, saya live IG dulu. Nah, beberapa mereka sedang mengikuti live IG-nya nih. Wow, thank you Nah, teman-teman seperti para itu. pendengar. Iya, Wow, wow, seperti itu. luar biasa sekali. Memang ya, aku kalau perhatikan, ya aku setuju sih sama apa yang Pastor sampaikan. Memang ya, hati kita melayani itu sangat utama. Karena kelihatan banget kayak kalau hamba Tuhan aja, kalau misalnya dia melayani, ya kita nggak munafik ya, semua butuh uang. Tapi kalau hamba Tuhan melayani buat uang juga, kelihatan banget gitu dari cara mungkin dia menyampaikan firman, dari cara dan Iya, lain sebagainya, itu kelihatan gitu loh iya, tujuannya. iya, Nah, begitupun iya. kalau dia cari-cari viewers, karena emang zaman sekarang orang bukan cuma cari uang lagi tapi cari viewers. Kalau viewersnya nurun udah males langsung Iya, berhenti. Kalau viewersnya iya, gimana benar, benar. ketakutan, kita jadi terintimidasi oleh viewers, padahal yang mendatangkan Betul, viewers adalah Tuhan kan, tapi kita betul, kayak benar, benar, benar. terintimidasi oleh angka-angka itu, padahal itu cuma angka-angka doang sebenarnya. Yang Betul, penting benar. satu aja yang nonton, tapi kalau satu orang itu bisa terubahkan oleh apa yang kita sampaikan, itu udah lebih dari cukup dibandingkan 1.000 orang nonton dan gak ada perubahan sama sekali kan. Jadi Benar ya, sekali. nah Itu loh itu. maksud saya. Itu makanya saya bilang, sometimes tuh kalau misalnya kita kayak KKR gitu ya. Hmm, Saya beberapa kali di Manado KKR yang datang tuh sampai 1.000 lah, 700 orang. Kadang di hati saya deg-degan gitu loh. Setelah hmm. mereka altar call, mereka terima Tuhan, habis itu apa? Gitu loh. Ya, benar, benar, benar. Sampai saya tuh saking ketakutan jangan sampai mereka yang sudah dibersihkan kembali kepada kubangan. Betul. Iya, itu Gitu. dia, Bang. Yes. Makanya makanya kalau misalnya pelayanan seperti itu, yang pertama saya kumpulkan ketua-ketua pemudanya atau Hmm, gembala-gembala supaya setelah acara ini yang paling penting, bukan acara KKR yang penting, setelah KKR, setelah seminarnya, hmm. apakah mereka masih bisa dijangkau? Atau jangan-jangan KKR seminar ini sebenarnya hanya sebatas hiburan aja, seperti mereka menonton acara-acara konser dunia gitu kan, misalnya Hmm. acara SCTV Award lah atau acara apalah, yang Betul. selesai nonton udah hidupnya begitu aja, Selesai. Iya, ya benar, benar. selesai, nggak ada perubahan, nggak ada hal yang membuat mereka kembali breakthrough lagi, kan itu menjadi menjadi apa Hmm. ya, menjadi sia-sia. Sia-sia. Jadi Iya, benar. better, lebih bagus ya setiap hari 2-3 orang kita ketemu, dalemin dia, tajamkan dia nanti akan menjadi dampak juga bagi orang-orang yang ada sekitar. Yes. Setuju, setuju, setuju. Wow. Pastor, kita masuk nih ke karakter orang yang beriman, kepada iman Hmm. itu sendiri. Nah, kalau menurut Pastor nih, orang yang mempunyai iman itu contohnya tuh karakternya itu seperti apa? Apakah dia mempunyai karakter sama seperti orang yang tidak mempunyai iman, ataukah dia mempunyai kecenderungan dengan karakter yang berbeda gitu? Oke. Nah, jadi kan karakter orang beriman, gitu kan? Berarti kan Hmm, kalimatnya kan berarti kan begini kan? Jadi karakter si orang beriman, kan gitu ya? betul, Betul ya? betul, Karena kan kalau karakter itu orang tidak beriman juga pasti mengejar karakter itu. Betul ya? benar, betul, Semua orang-orang, ya kalau kita bicara orang beriman, karena kita ini acara rohani Kristen, ya pasti sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Kan yes, begitu. Tapi kalau betul, karakter itu kan dia nggak punya agama. Karakter iya, itu semua orang kejar, betul nggak? betul, betul, Karakter itu berarti kan akhlak gitu loh. akhlak ya, Karakter itu kan ada orang bilang tuh bawaan tabiat yang mereka bawa sejak lahir dan segala macamnya. Nah, mm-mm, tetapi kalau karakter yang kita tahu adalah karakter itu kan berarti dia bertumbuh dari mana, dia bergaul dengan siapa, dia akan tercipta seperti itu. Itu yang dunia katakan. benar, Tetapi tidak selalu anak preman, orang tuanya preman, anaknya jadi preman. yes, yes, Tidak gitu loh. Nah, jadi kalau kita belajar karakter orang beriman, maka saya ambil satu ayat dalam Kejadian 1 ayat 26. Firman mm, Tuhan katakan begini, dan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke? yes, Itu imago Dei, serupa segambar dengan Allah. Jadi mm, karakter orang beriman nggak usah capek-capek, nggak usah searching sesempurna seperti apa. Cukup mm, ikuti
gaya hidup Kristus. Serupa, segambar dengan dia. Betul tidak? Betul. Kenapa? Yes. Kenapa kita harus karakter orang beriman harus mengikuti Kristus? Karena dia yang pertama sekali memberikan karakter itu dalam kehidupan kita. Karena karakter itu Tuhan yang menjanjikan. Karakter itu dia yang berkata. Karakter itu dia yang berikan. Makanya dia katakan ketika manusia ini belum dijadikan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu artinya apa? Seimago Dei, yaitu serupa segambar. Artinya apa? Sekarakter, seakhlak, setabiat dengan Kristus. Betul. Nah, dengan hal begini berarti kita bisa katakan bahwa karakter seorang itu tidak dibawa dari sejak lahir. Karakter seorang itu tidak karena bapaknya preman, karena keluarganya dia seperti itu. Jadi seperti, nggak bisa. Karakternya akan bisa berubah ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Makanya dikatakan ketika serupa segambar dengan Kristus, untuk apa? Supaya mereka berkuasa. Benar. Karena kan begini, kalau kita belajar tentang karakter orang beriman, untuk apa sih gue punya karakter orang beriman? Betul. Untuk apa deh? Satu-satu cara yaitu untuk berkuasa dong. Betul, of course. Ya. Karena kisah Rasul 1 ayat 8 kan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, ketika kita menjadi saksinya Tuhan, berarti kita harus memiliki bukan karakter baik, tapi harus memiliki karakter Kristus. Betul. Karakter daripada Roh Kudus. Betul. Nah, jadi ketika kita belajar karakter orang beriman, berarti yang harus aku tangkap, yang harus kita tangkap adalah sadarkan diri kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, bahwa kita serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Kenapa aku harus punya karakter orang beriman? Karena kamu akan Tuhan pakai menjadi saksinya Tuhan. Jadi bukan untuk jago-jagoan. Benar. Bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk viewer-vieweran. Tetapi itu Tuhan pakai adalah supaya kamu menjadi saksi. Menjadi saksi yang paling enak adalah bukan apa yang kita ucapkan, tapi orang bisa lihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Nah, ketika kita serupa segambar dengan Allah, lalu di kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan aku akan menjadi saksimu, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, kapan kita punya kuasa? Kapan kita mendapatkan kuasa? Ketika Roh Kudus turun, dikatakan. Betul ya? Nah, berarti kalau kita lihat, dan ada apa di dalam Roh Kudus? Di dalam Roh Kudus, berarti cuma ada dua hal. Karunia roh dan buah roh. Betul. Dan itu dua-duanya daripada Roh Kudus. Jadi bahasa simpelnya kalau kita mau lihat karakter orang beriman, karakter orang beriman adalah hidup yang menyadarkan dirinya bahwa dia seimago Dei, serupa segambar dengan Allah. Lalu yang kedua, bahwa dalam dirinya ada nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Apa itu Roh Kudus? Yaitu ada buah roh dan karunia roh. Orang kalau punya karunia nggak punya buah roh, sombong. Sombong, Punya, ya benar. iya dong, punya karunia nih, bisa menyembuhkan, bisa ini, bisa itu, bisa mendubuat segala macam. Tapi dia nggak punya buah roh, nggak punya kasih, nggak punya damai sejahtera, nggak punya penguasaan diri, kan jadi sombong. Sombong, ya benar. Betul tidak? Berapa banyak? Saya pernah dengar seorang pengkhotbah, dia khotbah satu daerah. Targetnya dia 1.000 orang, tapi yang datang cuma 100 orang. Nggak jadi khotbah di KKR itu, dia pulang. Oh my God. Oke. Wow. Iya. Gitu loh. Itu banyak hal-hal yang terjadi. Berapa banyak hamba Tuhan masang tarif. Betul. Ya itu banyak benar. Ya, gitu loh. Nah, ya it's okay lah. Itu terserah. Apakah salah, apa tidak salah, I don't know. Ya terserah masing-masing diri lah. Itu hanya berbicara kepada hati nuraninya aja. Benar. Gitu. Nah, tapi ada orang yang punya buah roh, tapi nggak punya karunia roh. Itu bohong. Punya kasih, punya damai sejahtera, punya sukacita segala macamnya, tapi tidak pernah mempraktekannya. Paham ya? Contoh nih, tetanggaku kena pandemik. Kasihan ya. Itu kan buah rohnya, kasih ya. Aduh, keluarganya gimana ya? Ini ya, tapi dia nggak do something.
Harusnya Betul. kalau dia tahu tetangganya tuh kena pandemi, do something dong. Paling Ya tidak lu betul. bawa aja Indomie, lu Ya bawa betul. iga bakar deh. Oh, iga bakar Betul. kemahalan. Ya mie instan rasa iga bakar aja. Ya betul. Ya setuju. Iya Setuju. dong. Nah, itu Ya ya. baru kelihatan. Nah, itu namanya adalah poin yang ketiga. Orang yang memiliki karakter orang beriman adalah memiliki nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenarannya. Wow. Jadi yang poin pertama, karakter orang beriman, dia harus sadari bahwa dalam dirinya, dia serupa segambar dengan Allah. Bukan, jangan katakan saya anak lahir dari anak yang di broken home. Saya dari keluarga yang hancur. Saya dari keluarga anak haram. No, itu hanya sebuah kejadian. Tetapi Betul. satu hal yang harus kita pahami, bahwa kejadian kamu, bahwa Tuhan menciptakan kamu, bahwa kamu ada, itu atas rencana-rencana dan rancangan Tuhan. Amin. Tetapi kan iblis nggak mau kita pikirkan itu. Iblis maunya kita skip itu. Iya. Makanya Benar. cara dia Betul betul. skip kejadian pasal 3 kan. Mm-mm. Manusia jatuh dalam dosa. Betul. Akhirnya dia skip pikiran kita, dia skip alam bawah sadar kita, dia skip pendengaran kita, dia skip kepercayaan kita kepada Tuhan. Akhirnya apa? Kita makan buah itu. Nah, ketika kita makan buah itu akhirnya apa? Kita menjadi orang-orang yang tidak berkuasa. Karena lawan daripada kuasa adalah ketakutan. Benar. Makanya ketika manusia itu makan buah itu, Tuhan yang punya inisiatif terlebih dahulu datang kepada manusia itu. Hai manusia di mana kau berada? Lalu manusia itu bilang apa? Kami telanjang, kami takut, maka kami bersembunyi. Jadi bisa bayangkan, ketika kita lost, kehilangan kuasa daripada Tuhan, kehidupan kita akan telanjang. Artinya apa? Kita hanya melihat kekurangan dan kekurangan dalam hidup kita. Kita tidak memiliki karakter orang beriman. Akhirnya apa? Karena kita melihat kekurangan kita menjadi takut. Ketika kita takut, akhirnya kita bersembunyi. Nah, ketika kita bersembunyi, akhirnya kita tidak pernah melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Betul. Maka sadarkan diri kita, kalau kita berbicara karakter orang beriman, kalau soal karakter semua orang kejar. Hmm. Tapi yang membuat karaktermu benar, karaktermu bertahan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu ketika kamu memiliki iman. Beriman, yakinlah bahwa ada kuasa, yakinlah bahwa kamu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Betul? Mau yang punya rambut, nggak punya rambut, ya deh, kita ini serupa segambar dengan Tuhan. Apapun Betul. sukunya. Poin yang Benar. kedua, aktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yakinkan bahwa dalam dirimu ada Roh Kudus. Benar. Roh Allah. Makanya terus bergaul, worship, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Yes. Dan yang poin yang ketiga, hidupi nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenaran kalau dihidupi, maka kita akan terhindar daripada kekhawatiran, ketakutan. Makanya di Matius pasal 6 kan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Soal makan, minum, pakai. Betul tidak? Kalau kita Betul. takut soal makan, minum, pakai, sering sekali orang berusaha untuk memberikan karakter yang terbaik dalam kehidupannya. Bukan karena dia orang beriman, karena takut nggak bisa makan. Iya. Takut nggak dianggap, Betul. takut disia-siakan. Betul. Tapi memiliki karakter Kristus, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Karena lebih daripada itu si jahat. Bahkan tadi saya lihat di media sosial, kalau kamu ingin uji seseorang karakternya baik apa tidak, coba tes dengan uang. Iya. Betul. Kalau kamu tes dengan uang, contohnya kasih pinjam atau kasih, pokoknya tentang uang. Karakter seseorang itu akan terlihat ketika dia dikasih uang. Artinya Benar. ketika dia banyak uang, apakah dia masih ingat kita? Iya. Iya benar. Apakah hidupnya masih tetap humble? Iya. Betul. Nah, itu. Makanya ketika dikatakan jangan khawatir tentang apapun juga, tentang makan, minum, pakai, tentang apapun juga Tuhan katakan. Artinya apa? Kita nggak cocok untuk khawatir soal makan, minum, pakai. Lalu apa yang harus kita khawatirkan, Dan? Yang harus kita khawatirkan adalah kalau nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenarannya kita tidak pernah hidupi setiap hari. Betul. Kita kan, Agree. Yes. kita kalau bangun pagi khawatir, aduh hari ini bisa makan nggak? Aduh hari ini bisa kerja nggak? Aduh hari ini bisa ini nggak? Kita nggak pernah khawatir hari ini udah baca Alkitab nggak ya?
Iya, iya benar. Kita pernah khawatir nggak hari ini nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenarannya sudah aku lakukan belum nih? Betul. Hari ini aku udah menyelamatkan jiwa nggak ya? Hari ini aku Hmm, sudah beritakan Injil nggak ya? Kita nggak hmm. pernah khawatir tentang seperti itu. Ya betul. Kita Bahkan nggak khawatir, perlu kita berpikir juga. ya kita malah khawatir kalau hari ini kita tidak lihat TokTok, kita tidak lihat Instagram, kita khawatir kalau kuota kita nggak ada. Iya, Kita nggak pernah khawatir. Hari ini ya kita sama-sama bertobat. Kalau siapapun yang hari ini teman-teman Instagram lihat, kalau kita sudah biasa aja nggak baca Alkitab, biasa nggak doa, jangan ngomong kalau mati masuk surga. betul. Betul nggak? Benar. Ya, ya. Lo iya dong. Katanya anak Iya. Tuhan, tapi gaya hidupnya setan. Benar, 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 benar. Ya, ya. Betul tidak? Betul. Ya namanya makanya di ayat Matius 6 di ayat 33 itu dikatakan maka carilah dahulu kerajaan Allah dan Dan kebenarannya, kebenar. Yes. maka semuanya akan ditambahkan. Ketika kita mencari kerajaan Allah itu berarti kan budaya, kingdom culture, budaya nilai-nilai kerajaan Allah. Namanya budaya itu, contoh misalnya saya orang Batak, pasti gaya hidupnya itu budayanya tuh Batak kan begitu. Benar. Betul. Nah, ketika kita bertobat berarti budaya kita harus menjadi budaya nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau memiliki nilai-nilai kerajaan Allah bukan tunggu nanti di surga, tapi di bumi ini kita tunjukkan nilai kita, nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, gimana kita menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Betul. Nah, makanya kita dikatakan di sini adalah duta-duta besarnya Tuhan, duta-duta besar kerajaan Allah. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara karakter orang beriman, itu tadi yang pertama saya ulang sekali lagi. Yakinkan diri kita bahwa kita serupa segambar dengan Tuhan. Yakinkan dalam diri kita bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yakinkan yang ketiga, yakinkan dalam kehidupan kita bahwa nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenarannya itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Wow, luar biasa sekali. Wow, sangat memberkati. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita yang sangat memberkati pada malam Iya. hari ini, Pak Ustaz. Akhir-akhir ini aku banyak mendengar pemimpin komunitas, berhubung Pastor juga sedang bertemu juga dan sedang ya mungkin memerhatikan komunitas-komunitas rohani, karena memang inilah salah satu kunci di mana orang-orang rohani, orang-orang Kristen bisa bertumbuh pada saat-saat ini, karena gereja tidak ada. Jadi mau nggak mau segala sesuatu yang berbentuk komunitas itu yang harus dimaksimis dan harus didorong kuat-kuat supaya kerohanian mereka, kerohanian jemaat terutama juga tidak mati begitu saja. Nah, cuman banyak sekali kejadian di mana pemimpin-pemimpin atau mungkin koordinator-koordinatornya komunitas-komunitas tersebut sendiri yang malah melempem atau mungkin mati rohaninya, imannya kurang dan lain sebagainya, apalagi ketika mungkin mereka lihat yang datang komunitasnya juga menurun dari mungkin yang biasanya 15 atau 12 tiba-tiba menjadi cuma 2-3 orang, menjadi 4 orang, sehingga mereka juga jadi down, atau mungkin mereka juga kadang ada masalah di pekerjaannya dan lain sebagainya, sehingga waktu yang tadinya mereka biasa kumpulkan untuk berkomunitas, mungkin saat-saat ini di Zoom, itu pun mereka hentikan dan mereka berpikir, udahlah, gak ada gunanya, sehingga komunitasnya menjadi mati begitu saja. Nah, adakah mungkin pesan-pesan tertentu yang ingin Pastor sampaikan untuk para pemimpin komunitas ini, mungkin untuk mereka mempertahankan iman mereka supaya jiwa-jiwa yang ada berapapun itu tetap masih bisa dikuatkan dan tetap masih bisa bertumbuh dalam komunitas? Ya, yang pertama sih, setiap pemimpin komunitas itu harus punya motivasi yang benar. Betul. Ingat, kita ini bukan artis. Tunggu rame baru semangat, dikit kita nggak semangat. Betul. Gitu loh. Kita ini adalah hamba Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya hamba Tuhan itu satu jiwa juga yang Tuhan kirimkan, layani dengan baik. Betul. Gitu. Nah, jadi yang pertama saya yang merimain diri saya. Artinya yang pertama fokusnya itu harus cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan, setiap hari bangun hubungan sama Tuhan. Kalau kan nanti kita depresi dan stres. Betul. Kenapa? Karena kalau bangun kita langsung pikir, aduh,
Gue harus bagiin apa lagi ya ke komunitas gue ya. Bahan ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Sedangkan kita berpikir lagi, kebutuhan hidup aja sekarang lagi pusing nih. Ya benar, ya. Satu sisi harus mikirkan komunitas, satu sisi mikirkan keluarga, mikirkan me time-nya lagi bagaimana. Kan begitu. Nah makanya saya selalu belajar sama Tuhan. Tuhan, dia punya quality time sama Bapaknya. Betul. Jadi ketika dia lagi happy kah, ketika dia lagi posisi drop kah, dia datang kepada Bapaknya. Membangun hubungan keintiman. Jadi ketika dia membangun hubungan keintiman sama Tuhan, dia tidak peduli istilahnya mau berapa orang yang mau ikut dia. Benar. Karena dia percaya kalau dia bisa bangun hubungan sama Tuhan, dia akan jadi dampak kok. Nah jadi yang pertama saya mau katakan, ayo kitanya harus jatuh cinta sama Tuhan. Apalagi di tengah pandemi COVID ini. Di COVID ini kita banyak belajar. Jangan-jangan sebenarnya kita mau jadi artis. Betul. Merasa bangga dipakai, merasa bangga punya jadwal banyak dan segala macamnya. Nggak ada yang salah. Tapi itu akan menjadi salah ketika kita tiba-tiba tidak ada jadwal, tiba-tiba kita merasa tidak bisa beraktivitas. Betul nggak? Jadi kita berpikir, aduh nggak ada jadwal, mendiam di rumah nggak ngapa-ngapain. Banyak yang harus kita lakukan. Kita tinggal lihat berita, doakan tuh bangsa, doakan tuh negara. Banyak yang bisa kita lakukan. Kita keluar rumah, 5 langkah keluar rumah, lihat kiri kanan, banyak orang-orang yang perlu ditolong kok. Apakah kita ini hanya menjadi pelayan-pelayan yang hanya disediakan orang-orang yang mau dilayani? Sedangkan Tuhan suruh kita pergi. Gitu. Tapi di tengah-tengah pandemi seperti ini, kalau saya pribadi, saya bersyukur. 2 tahun ini sekitar 5 orang dari agama seberang terima Yesus. Wow. Saya bersyukur. Yes. Dan kira-kira tahun 2019 atau 2018 juga ada 2 orang Afghanistan terima Tuhan Yesus juga. Wow. Itu bahasanya susah sekali, dari bahasa Persia ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris baru ke bahasa Indonesia. Saya bisanya tuh kan cuma 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Bahasa Batak aja juga patah-patah. Apalagi bahasa Inggris. Tapi akhirnya istri saya yang bisa bahasa Inggris, dia menerjemahkannya. Gitu loh. Jadi istri saya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, lalu bahasa Inggrisnya itu menerjemahkan ke bahasa Persia. 2 orang terima Tuhan. Dan itu keren sekali. Dia sakit kepala, nggak sembuh-sembuh. Sudah ke rumah sakit dan segala macamnya. Roh Kudus cuma ingetin. Tanya dia, siapa keluarganya main dukun kalau di Afghanistan? Benar. Keluarga kamu siapa yang main dukun di Afghanistan? Oh ada, kakak ipar saya. Tanya dia, kamu ini pasti kesayangan daripada kakakmu yang laki-laki ini. Benar. Rupanya kakaknya ini, iparnya ini, nggak suka sama kakaknya. Dia punya kakak laki-laki. Cuman kakak laki-lakinya ini udah awal bertobat, akhirnya dia kirim santet segala macamnya, nggak kena. Kenanya ke adiknya yang dia sayangi. Dia serang adiknya. Ya, dia serang adiknya supaya kakaknya ini kecewa dan sedih. Tapi puji Tuhan. Tuhan izinkan kami bertemu. Dan akhirnya seminggu kemudian sakitnya hilang. Dan tidak pernah sakit lagi. Biasa sakitnya itu di hari Senin dan Kamis. Setiap Senin Kamis udah dia pasti seperti orang gila. Dia bilang stres. Tapi puji Tuhan. Karena dia sudah terima Tuhan Yesus. Dan sekarang dia sudah hidup bersuka cita. Dan puji Tuhan. Tuhan baiklah. Nah itu makanya tadi saya katakan. Untuk teman-teman semuanya. Jangan terlalu banyak bikin agenda yang seolah-olah menjadi seperti rutinitas pekerjaan kita. Tapi bikinlah agenda rutinitas yang menjadi pekerjaan, menjadi program kerajaan Allah. Benar. Itu jauh lebih keren. Kita nggak akan kecewa walaupun gagal. Karena itu bukan punya kita, punya Tuhan.
Betul. Gitu loh. Tetapi kalau sesuatu yang dari Tuhan, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Yes. Gitu, Tuhan kirimkan. Jadi kita yang harus bisa menjaga karakter kita sebagai orang beriman kepada Tuhan. Benar. Kalau kita jaga baik-baik, pasti kita nggak bisa pungkiri. Sebagai manusia punya kejenuhan. Sebagai manusia kita punya namanya itu kelelahan. Sebagai Iya. manusia kita punya kekecewaan. Sebagai manusia punya kita kesedihan. Betul. Tapi sebagai manusia juga kita punya kemenangan, keberhasilan, punya Amin. sukacita. Jadi Yes. please, jadi percaya. Kalau kita lagi kecewa, lagi segala macamnya, keep ngomong sama Tuhan. Nggak usah ngomong sama manusia yang lain. Takutnya meleset. Lebih bagus kita ngomong sama Tuhan. Betul. Kalau mau nangis, aduh, nangis yang paling enak itu, meratap yang paling enak itu, teriak yang paling enak itu, nangis di hadapan Tuhan. Yes. Setuju. Itu nggak ada duanya dan Benar. Ya. Ya. Betul. wah, itu habis begitu sepertinya ada pengurapan, ada aliran yang baru yang menyegarkan kembali, yang beri kekuatan. Betul. Yes. Wow, gitu. Jadi kalau kita bicara tentang karakter orang beriman, karakter kita tahu bahwa di dalam dunia itu kan ada 4 ya karakter ya. Ada orang yang dominan, ada orang yang intim, ada orang yang temperamen dan segala macamnya. Nah itu orang-orang dunia pakai. Tetapi bedanya sama anak-anak Tuhan, itu tadi saya mau katakan. Jadi kalau misalnya orang karakter itu dibagi 4, ada dominan, ada intim, ada apa lagi, ada 4 ya. Nah, jangan lupa, di dalam Kristen juga ada 4 kasih, kan begitu ya. Betul. Kasih filia, kasih storge, kasih eros, dan kasih agape. Agape. Betul. Ya, kasih yang tanpa syarat. 3 kasih yang tadi pertama kita sebutkan, ini bisa miss. Bukannya nggak boleh, boleh. Kasih persahabatan boleh. Tapi kasih persahabatan, kalau di dalamnya tidak ada kasih agape, maka bisa jadi TTM. Benar. Teman tapi mesra. Benar. Ya, betul. Betul. Makanya dalam persahabatan juga harus dimasukkan kasih agape, kasihnya Tuhan. Supaya ketika ada kasihnya Tuhan di dalam hidup kita, maka kita tidak akan mengecewakan dan menyakiti sahabat kita. Kasih eros, kasih hawa nafsu. Kasih eros, kasih hawa nafsu hanya boleh dilakukan orang yang diberkati di gereja, kasih suami istri. Betul. Yes. Nah, kenapa ada perselingkuhan? Kenapa ada suami istri cerai? Karena di dalamnya tidak ada kasih agape, cuman kasih eros. Ya, benar. Yang namanya kasih hawa nafsu itu ada batasnya. Betul. Nanti nafsunya selesai, hilang. Makanya ketika kita ada kasih eros, ketika istri kita di rumah, kita pelayanan kemanapun, kita akan menghargai pasangan kita. Sehingga ketika kita pergi kemanapun, ada godaan seperti apapun, kita langsung di benak alam bawah sadar kita bilang, aku udah punya istri di rumah. Aku tidak mau mendukakan kasih daripada Tuhan dalam hidupku. Udah. Begitu juga dengan kasih persaudaraan. Kenapa saudara suka ribut satu sama lain? Karena nggak ada kasih agape. Betul. Makanya harus diselipkan kasih agape. Jadi kalau saya mau kasih tahu, misalnya suami, istri, harus ada Tuhan di tengahnya. Jadi suami istri itu nggak bisa bergandengan tangan berdua. Tapi suami harus bergandengan tangan sama Tuhan, istri bergandengan sama Tuhan. Yes. Benar. Ya, Jadi ya. ketika dua-duanya bergandengan tangan, mungkin kadang-kadang suami melakukan kesalahan. Istri akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Untuk bisa menerima, memaafkan, menasihati, mengasihi suami yang bersalah. Betul. Kenapa? Bukan karena kuat gagah istri, tapi karena ada Tuhan di tengahnya. Begitu juga suami ketika istri buat salah. Gimana caranya? Supaya suami mengampuni. Entah hikmat daripada Tuhan. Nah, ketika ini dirangkum, maka keluarga jadi indah. Maka ketika punya anak, anak-anaknya juga akan bergandengan tangan kepada Tuhan. Dari mana anak-anak bisa lihat Tuhan? Dari orang tuanya. Benar. Yes. Jadi kalau kita mau bicara karakter orang beriman, kita harus dibangun hubungannya kepada Tuhan.
Makanya Kejadian 1:26 itu keren. Benar. Kata kuasa di situ berarti keteraturan artinya. Bahasa aslinya itu kuasa di situ keteraturan, bukan untuk jago-jagoan, tapi untuk hidupnya teratur. Gitu. Wow, luar biasa sekali. Wow, terima kasih banyak Pastor untuk semua sharingnya atas nama semua yang nonton dan atas nama diri aku pribadi. Aku benar-benar mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk semua Sama-sama Daniel. sharingnya, semuanya sangat-sangat amat memberkati. Mungkin sebelum kita berdoa bersama-sama dan kita tutup dalam doa, Pastor, aku hanya ingin sedikit saja merangkum pembicaraan kita dari tadi supaya menjadi semakin penentuan bagi teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini maupun yang akan menonton rerunnya nanti. Jadi teman-teman semua yang aku kasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih bagi yang sudah nonton dari awal sampai sekarang atau mungkin bagi yang baru masuk ke pertengahan. 3 poin utama yang aku hanya ingin sampaikan adalah terkadang Tuhan menutup jalan kita, satu jalan kita itu karena dia mempunyai jalan yang lebih baik bagi kehidupan kita. Jadi bukan berarti Tuhan jahat, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tapi mungkin dengan dia menghentikan satu langkah kita itu dia benar-benar ingin menggenapi rencana kita karena dia punya rencana yang lebih baik bagi kehidupan setiap kita. Dan yang kedua adalah pastikan adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan dan menjadi orang-orang yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Tidak serupa dan segambar dengan dunia ini, tetapi serupa dan segambar, benar-benar kita berusaha semaksimal mungkin untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan biarkan iman kita sampai kendor atau jangan biarkan iman kita sampai menjadi turun atau tergoyahkan hanya karena kehidupan kita. Apapun posisi kita, apapun pelayanan kita, pastikan kita mempunyai hubungan yang lebih baik dulu dengan Tuhan, baru kita bisa melayani yang lain. Kalau hubungan kita belum baik dengan Tuhan, lebih baik jangan pelayanan dulu. Karena yang paling utama adalah kita dengan Tuhan, baru dari Tuhan kita akan dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Itu saja yang aku ingin sampaikan sebagai perangkuman untuk kita pada malam hari ini. Mungkin dengan segala hormat boleh aku minta Pastor Boy untuk menutup kita dalam doa. Oke. Sebelum saya tutup dalam doa, saya minta Daniel terlebih dahulu berdoa buat saya ya. Siap. Boleh Daniel? Siap. Daniel dulu berdoa buat saya, buat pelayanan, buat keluarga. Habis itu saya tutup dalam doa. Siap. Ayo, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, bertemu Tuhan dengan hamba-Mu Tuhan, Pastor Boy ke Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, pandemi sekalipun tidak akan pernah dapat menghentikan pelayanan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memakai hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang dahsyat Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara-Mu yang heran Tuhan di saat-saat seperti ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, memberkati setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan. Biarlah tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat, pengajaran senantiasa ada atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Sehingga kemanapun dia melayani Tuhan, kemanapun dia menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, orang-orang itu akan dapat mengerti, memahami, serta menghidupi firman-Mu melalui apa yang disampaikan oleh lidah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga memberkati setiap pergumulannya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Kami tahu Tuhan tidak ada yang terlalu sukar di hadapan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau sanggup menyediakan berkat-berkat yang tidak pernah dipikirkan dan tidak pernah dibayangkan sekalipun Tuhan Yesus oleh Pastor dan keluarganya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Engkau Allah yang baik Tuhan, Bapa yang baik yang tidak pernah memberi batu kepada anaknya ketika anaknya meminta roti. Kami tahu Tuhan Engkau lebih dari mampu untuk menyediakan berkat-berkat-Mu yang terbaik bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa, biarlah penyertaan-Mu, berkat-Mu, pengurapan-Mu senantiasa baru atas hamba-Mu Tuhan setiap harinya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan, untuk istrinya, untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini senantiasa menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang baik di hadapan-Mu Tuhan, keluarga yang dikasihi oleh Engkau senantiasa, dan keluarga yang menjadi dampak Tuhan Yesus bagi keluarga-keluarga muda yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus, bahkan yang ada di bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah satu keluarga ini Tuhan dipakai untuk memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberkati setiap pelayanan Pastor Boyke dan keluarganya Tuhan. Biarlah senantiasa menjadi terang-Mu Tuhan Yesus, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan kehidupan Pastor Boyke dan keluarganya Tuhan, kesehatannya Kau pelihara, keluarganya Kau bentengi, Kau jagai, Kau lindungi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Amin.
Bapa, kami berdoa buat pelayanan daripada Daniel yang luar biasa. Tuhan terus mengangkat, Tuhan terus membela, Tuhan terus mempromosikan Daniel. Aku berdoa Tuhan ada di depan dan di belakangmu dan tangannya mengurapi engkau. Engkau dihargai, engkau dihormati dimanapun engkau berada. Tuhan urapi Daniel lebih dan lebih lagi. Tuhan memakai engkau bagi generasi yang ada di atas maupun generasi yang ada bersamamu maupun generasi yang ada di bawahmu. Tuhan akan memakai suaramu, Tuhan akan memakai hikmat dan pengurapan Tuhan yang selalu baru ada atas Daniel. Untuk itu tetap tegaklah kepalamu menghadapi setiap lawanmu. Dan Tuhan akan memakai engkau menjadi hamba Tuhan yang hebat dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami bersyukur. Tuhan berkati semua yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhirnya. Biar Tuhan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih banyak Pastor Boyke untuk Thank you Daniel. Berkati. Terima kasih banyak teman-teman semua. Aku Daniel pamit undur diri. Aku akan kembali lagi minggu depan di jam 7 sore. Stay safe, stay healthy. Selamat malam. God bless you all.